Nah, dipimpin oleh ketua. Berdoa. Aldia Alfa, Hadir, Bu. Imel Karmawati, Hadir. Anissa, Rama Salhila Koiri, Hadir. Repa, Hadir. Dipa, Agis ada, Hadir, Bu. Aldi, Hadir. Gilang, Hadir, Bu. Pipi, Hadir, Bu. Sri Hartati, absen apa ya? Mungkin ada halangan dari tangan. Baiklah anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita, apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Jadi anak-anak sekalian, di sini kita melanjutkan mata pelajaran PAI. Oke, mata pelajaran PAI minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan. Hari ini kita melanjutkan materi minggu yang lalu. Jadi anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita harus memiliki rasa bersyukur. Jadi harus merasa bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Jadi kita harus bersyukur. Bersyukur apa yang kita miliki. Jadi terlebih dahulu kita harus bersyukur. Yang pertama kita diberi kesehatan. Diberi kesehatan. Jadi rezeki itu bukan berarti uang saja. Kesehatan apa saja itu selain kesehatan? Uang, sedangkan lagi rezeki yang lain. Jadi banyak rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kamu bisa sekolah, diberi kesehatan, diberi rezeki, bisa beli baju segala macam itu namanya rezeki dari Allah. Baiklah anak sekalian, sekarang kita melanjut ke bahasan kita hari ini, yaitu bahasan kita hari ini kita percaya adanya hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari kiamat. Jadi hari kiamat, hari kiamat ini pasti tiba. Tinggal kita tunggu saja kapan waktunya. Itu untuk kiamat yang besar. Nah, hari kiamat itu berarti hari kiamat itu apakah ada pembalasan? Pasti ada pembalasan semua perbuatan kita selama ini. Jadi bahasa kita adalah sekarang kita bahas masalah yaitu hari kiamat kecil. Hari kiamat kecil. Jadi hari ini kita membahas masalah hari kiamat kecil. Sekarang hari kiamat kecil. Hari kiamat kecil itu apa saja yang termasuk di dalam hari kiamat kecil? Masuk kiamat, kematian? Itu dalam bentuk pribadi. Nah, kalau yang namanya kiamat itu di sekitar kita terkemang, misalnya kiamat kecil yang kita bahas musibah. Musibah adanya tanah longsor. Itu pasti yang kena itu masyarakat di sekitar situ. Ya, jadi kiamat itu lah. Oh itu, ini belum kiamat tuh. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Jadi kita harus tahu lah hari kiamat. Kita di dunia ini pasti akan merasakan adanya hari kiamat. Jadi itu kemudian hari kiamat ini
Apa? Banjir, adanya tsunami di Jepang misalnya, di Amerika, di London, segala macam. Itu kan semua milik Allah. Bukan Indonesia saja milik Allah, nak. Jangan salah paham, itu Indonesia saja milik Allah. Bukan, seluruh alam semesta ini adalah milik Allah. Jadi kapanpun dia mau meruntuhkan itu bisa. Jangan yakin bahwa saya ini hebat bu, saya tidak akan terkena kiamat kecil. Itu tidak mungkin. Jika Allah berkehendak pasti terjadi. Jadi itu naik. Jadi bahasa kita ini kiamat kecil. Jadi kiamat kecil hati-hati nak. Nah sekarang ibu tanya, ibu, seandainya terjadi di dalam diri kita sendiri adanya luka, misalnya adanya patah kaki, apakah itu masuk kiamat kecil ibu? Misalnya kan? Menurut kalian itu kiamat kecil atau bukan? Bukan. Karena dia berbentuk pribadi. Kalau berbentuk pribadi dia dikatakan Allah menegur kita. Mungkin ada musibah, adanya kecelakaan, kaki patah. Allah itu menegur kita supaya kita itu kemungkinan untuk tobat. Jadi nak sebelum kiamat harus tobat. Jadi sebelum kiamat harus tobat terlebih dahulu. Jadi maksud ibu nak bahwa hari kiamat kecil itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bisa siang, bisa malam. Jadi kamu jangan pikir ibu kiamat itu hanya terjadi di siang saja. Tidak mungkin di malam hari itu nak. Kapanpun Allah memberikan kiamat bisa terjadi kapan saja, tengah malam, subuh, siang, siapa tahu jam 10 ini, ya kan? Jadi bisa saja terjadi. Nah sekarang anak-anak sekalian, ibu persilakan untuk membuat kelompok, membahas masalah hari kiamat kecil. Silakan mengambil kelompok masing-masing. Silakan. Sekarang silakan kelompok satu bertanya ke kelompok yang lain. Silakan. Nanti kelompok lain menjawab. Silakan kelompok satu. Apa yang dimaksud? Berdiri nak ya. Perkenalkan kelompok satu dan nama. Perkenalkan, aku dari kelompok 1 bernama Rasa Melinda. Ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kiamat surga? Jadi ada pertanyaan dari kelompok satu. Apa yang dimaksud dengan kiamat surga? Sekarang kelompok lain silakan menjawab. Berdiri nak. Saya kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kiamat surga adalah kiamat kecil. Kiamat kecil. Sekarang bagaimana kelompok satu? Apakah sudah puas dengan pertanyaan dari jawaban dari kelompok 2? Belum, karena ingin minta contohnya ya. Ya. Ada yang lain ingin menjawab? Contoh kiamat kecil tadi kan sudah penjelasan tadi ya. Silakan kelompok yang lain kalau ada yang menjawab silakan. Kelompok 3 misalnya, silakan. Ayo, silakan kelompok 3. Jawab pertanyaan dari kelompok 1. Dia ingin memberikan menjawab ya. Contohnya longsor, gempa bumi, tsunami, banjir. Ya. Jadi kelompok 1 pertanyaan dari kelompok 2 sudah puas? Sudah? Nah, jadi kelompok 1 dia bertanya tadi berikan juga contohnya. Sudah dijawab oleh kelompok 2. Dia sudah puas. Sekarang ibu ulangi lagi bahwa contoh kiamat kecil yaitu longsor untuk kelompok 1, kemudian gempa bumi
Terima kasih anak-anak sekalian sudah menjawab dengan baik. Sekarang kelompok 2 boleh bertanya ke kelompok lain, silakan. Dari kelompok 2 yang bertanya, sebutkan berapa macam hari kiamat. Sebutkan berapa macam hari kiamat. Silakan kelompok 3 menjawab. Perkenalkan, nama saya Sri Nureni dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang kedua. Macam-macam hari kiamat terbagi menjadi 2, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Ya. Jadi macam-macam hari kiamat. Terbagi kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dia menjawab ada 2 macam hari kiamat. Anak-anak kelompok 2 apakah sudah merasa puas dengan pertanyaan dengan jawaban kelompok 3? Belum. Belum. Nah, kalau belum, apa yang ingin ditambahkan oleh kelompok 3? Silakan kelompok 2 berdiri untuk silakan. Ya. Apa yang dimaksud dengan kiamat sugra dan kiamat kubra? Yang dimaksud kiamat adalah dengan kiamat Sugra. Nah, coba. Kan hari kiamat terbagi 2 tadi. Ya. Tersebut. Apa itu? Jawabannya? Apa? Hari kiamat. Kan hari kiamat terbagi 2 bagian, dijelaskan. Yaitu hari kiamat dan kiamat. Silakan berdiri kelompok 3 untuk menjawab. Silakan. Ayo berdiri kelompok 3. Tinggal menjawab. Berdiri silakan. Silakan. Sekarang ibu bantu. Hari kiamat kan ibu jelaskan terbagi 2 bagi. Satu. Kiamat sugra. Kiamat kubra. Silakan kita lempar ke kelompok 1 untuk menjawab. Kelompok 3 belum bisa menjawab. Sekarang mereka silakan berdiri. Bantu untuk kelompok Kiamat 3. sugra adalah kiamat kecil dan kiamat kubra adalah kiamat besar. Kan? Tidak. Mudah kan? Mudah kan untuk kelompok 3? Bagaimana kelompok 3? Apakah kalian tidak perhatikan apa yang dijelaskan tadi? Kan sudah dijelaskan. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah membantu dari kelompok 3. Ya. Jadi sekarang kelompok 2 sudah merasa Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, kita kelompok sudah kita jalankan. Semoga pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat, anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kesimpulannya bahwa yang kita bahas hari ini adalah hari kiamat. Hari kiamat kecil bahasan hari ini. Jadi sudah dibahas tadi hari kiamat kecil. Kesimpulannya bahwa suatu saat kita pasti akan merasakan adanya hari kiamat. Sebelum itu terjadi, kita harus siap-siap mempersiapkan diri untuk menuju surganya Allah. Ya. Jadi anak-anak sekalian, semoga pertemuan hari ini kalian merasa puas. Kemudian ibu doakan semoga kalian bisa menjadi anak yang berhasil. Amin. Jadi saya akhiri hari ini sampai di sini. Besok kita ketemu lagi di lain bahasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.